Z Friends, welcome to Z Class. Kali ini selain ada saya berhasil menculik Dr. Doni, saya berhasil juga menculik dokter cantik di sebelah saya ini. Perkenalkan, ini sepupu saya. Kok kenapa diem aja sekarang ya? Tegang banget dia. Tadi diketawa-tawa terus sama Dr. Doni. Sekarang tiba-tiba dudu. Gitu. Maaf, saya nggak biasa di depan kamera. Biasanya di depan aja. Operasi doang ya. Kalau tempat operasi pada bawel dua-duanya, di depan kamera, pada manis tiba-tiba. Perkenalkan Dr. Gracia Rao, sama-sama SPB. Ini coba rambutnya minggirin dong. Nah, gitu kan biar kelihatan gitu ya. Dok, jangan melipir ke sana, junior. Terus mendekat ya. Iya, kan kelihatan gitu. Senior galak. Senior. Ini suruh pakai seragam, kelihatan bukan hari kerja. Yang suruh seniornya kebetulan ya. Warnanya juga dipilih sama senior. Biar kompak. Iya. Kalau misalnya pekerjaan udah tadi sempat udah dijelasin sama Dokter Doni gitu ya, apa sih pembagiannya. Jadi nanti seniornya nih tinggal ngelanjutin aja ya pertanyaan itu kan saya. Tinggal ngelanjutin aja. Kan kalau saya mau rekap sedikit jadi kalau pekerjaannya kalau misalnya udah gelarnya SPOG gitu kan ya. Itu berarti mulai dari si perempuan ini dari belum menikah sampai sudah menikah, urusan kandungannya dia. Jadi kalau misalnya ini vulva, ini vagina, ini rahim, nah dia urusannya rahim ke atas gitu ya. Mulut rahim. Mulut rahim ke atas. Dan kalau bayi sudah keluar itu udah si bayinya ini sudah jadi urusan dari si dokter dokter anak gitu. Nah, sementara mereka tuh masih mungkin berurusan dengan ASI gitu ya, masih berurusan dengan ASI dan sebagainya. Dan kadang-kadang kami kalau dengan OBGYN itu sering merefer kalau misalnya ada urusan dengan baby blues gitu ya, stres yang bisa mempengaruhi ketika si bayinya itu jadi si ibunya jadi sulit untuk menyusui dan sebagainya. Tapi most likely tentang ibunya. Nah, saya kan udah kasih teaser ya waktu itu ya. Ini banyak sekali yang akhirnya juga jatuhnya ke psikolog juga gitu ya, ketika banyak laki-laki memaksakan istrinya untuk punya anak, tapi suruh istrinya periksa, tapi suaminya nggak mau periksa. Itu banyak kejadian juga nggak? Waduh, banyak banget. Rata-ratanya yang datang memang cuma perempuan yang ke praktek. Cuma perempuannya doang? Cuman istrinya aja. Padahal kalau misalnya mau urusan promil kan harusnya dua-duanya ya? Harusnya, cuman mungkin banyak yang belum mengerti, apalagi kalau di Indonesia ya. Rata-rata laki-laki taunya yang salah perempuan. Gitu. Padahal harusnya punya anak, buatnya bareng-bareng, bikinnya bareng-bareng. Gitu. Iya gitu ya, harusnya juga rencananya juga bareng-bareng gitu besarinnya kan ya. juga bareng-bareng. Besarinnya juga bareng-bareng. Bentar dulu, unboxing dulu bareng-bareng. Oh, unboxing. Oh iya. Baik. Itu penting. Baik. Jangan sampai unboxingnya sama orang lain begitu ya. Oh iya. Atau sudah di unboxing. Nah itu dia gitu kan ya. Yang jadi pelik juga. Jadi sebenarnya kira-kira nih gitu, curhatan itu kebanyakan kenapa sih laki-laki itu pada nggak mau periksa gitu? Kalau menurut curhatan para pasien tuh kayak gimana sih? What's going on? Kayaknya ya faktor budaya kah? Suku, budaya itu berpengaruh banget ya. Jadi pada kebanyakan tempat daerah maksudnya, tanda kutip, yang mungkin kalau laki-lakinya kesannya nggak mampu tuh malu banget gitu. Jadi kayaknya kurang laki banget ya kalau sampai nggak bisa bikin hamil. Jadi enak kan nyalahin perempuannya. Iya benar. Tapi memang stigmanya juga belum terbentuk. Maksudnya banyak yang taunya yang salah memang perempuan sih, nggak bisa hamil, nggak bisa ngelahirin, nggak bisa punya anak. Jadi nggak tahu kalau sebenarnya harusnya dua-duanya yang diperiksa, bukan cuma salah satu. Oh gitu. Ya iya, kan kayak misalnya bentuk spermanya kurang kurang sesuai gitu, kecepatan spermanya gitu. Itu ada banyak faktor loh difference sebenarnya bisa mempengaruhi. Terus ada lagi nih yang paling sering bikin gue gemes ya kalau misalnya di konseling kayak, saya mau menceraikan istri saya Mbak Zoya. Oke, kenapa Pak? Dia nggak bisa ngasih saya anak laki-laki. Atau saya udah punya anak laki-laki terlalu banyak, saya mau punya anak perempuan. Karena dia nggak bisa ngasih saya anak perempuan, saya mau nikah lagi. Gimana tanggapannya? Kayaknya laki-laki yang harus menjelaskan. Karena itu masalah sperma sebenarnya. Ini tugas secara junior ya. Tapi memang yang menentukan laki perempuan kan adalah sperma sebenarnya. Betul. Iya. Jadi mungkin saya bantuin ya. Jadi intinya adalah sperma itu ada dua, X dan Y.
Kalau cewek punya cuma X doang. Kromosom ya? Kromosom. Jadi ketemulah si X dan si X, jadilah dia perempuan. X dan dia ketemu, jadilah dia laki-laki gitu. Jadi nggak ada tuh istilah udah hamil, tes packnya udah positif, wah udah senang dia positif. Dok, saya mau anak laki-laki dok. Saya makanlah tuh kambing dan segala macam. Pada saat sudah jadi, bilanglah saya. Yang ada darah tinggi ya, pusing ya, kolesterolnya saya cuma bilang, kebanyakan. yang ada kamu makan itu daging, udah habis uangnya, anaknya perempuan juga. Kalau memang sudah perempuan gitu ya. Jadi itu sama sekali tidak ada, bukan tidak berhubungan. Lebih ke arah itu bukan tempatnya, gitu. Tempatnya gitu. Karena pada saat sudah jadi dari awal, itu sudah terbentuk sebenarnya jenis kelaminnya, tetapi belum terlihat, gitu. Ya ternyata kapan? Bisa 16 minggu kehamilan, 20 minggu kehamilan baru terlihat. Tergantung dari keadaan ya. Kadang-kadang ada yang pada saat 20 minggu kehamilan, dia malah belum terlihat gitu. Ada juga kadang-kadang kan kalau kita melihat jenis kelamin itu tidak bisa dengan USG begitu saja ya. Karena USG itu melihat saya di depan muka saya seperti ini, tapi orang yang melihat saya di belakang kan berbeda. Iya. Begitu juga dengan USG gitu. Kita cuma bisa melihat satu sisi, tapi begitu dianya bergerak, kamu nggak bisa melihat muka saya. Iya. Gitu. Terus emang kalau misalnya direncanain dari awal kayak misalnya, dok, saya mau program hamil nih, mau promil nih gitu ya, tapi saya pengen punya anak laki-laki gitu. Nah, does it? Memang dari teoritis. Kalau secara teoritis ya, sperma X dan sperma Y itu syarat kapasitasnya berbeda. Sperma Y itu lebih gesit, tapi dia lebih cepat mati. Sperma X lebih kuat, tapi lebih lambat gerakannya. Nah, ilmu itu kita bisa pakai pada saat berhubungan di masa subur sebenarnya. Jadi kalau dia berhubungan di awal masa subur kan lebih cepat gerakannya tuh Kak. Lebih cepat, kita bisa lebih ke arah sperma Y. Gitu. Kalau misalnya dia berakhir di masa subur, lebih ke arah X. Tapi bukan ilmu pasti ya. Betul, itu belum tentu. Dok, saya udah berhubungan di akhir, tapi kok jadinya laki-laki? Ya belum tentu, nggak bisa. Berarti posisi tidak menentukan prestasi ya? Betul. Posisi menentukan kenyamanan. Itu kayaknya lain ya. Oh iya, baik. Kayaknya itu nanti ya, episode berikutnya. Jadi kan sebenarnya nggak ada yang bilang gini, mungkin lo waktu lagi hubungan seksnya kebanyakan doggy style nih, kebanyakan momon on top, itu nggak ngaruh Zifred sama sekali ya. To be sure, like wow. Karena banyak orang yang, iya soalnya waktu itu kebanyakan posisinya ini tuh kayak gemes pengen jelasin, tapi ya kan gue bukan objin ya, walaupun gue paham kayak gemas. Banyak yang gemesin anak-anak zaman sekarang ya, gitu pertanyaannya ya, gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi ya gitu ya, soal kehamilan maksain pengen kayak begitu. Terus kalau misalnya ada seperti ada YouTuber yang terkenal ya, misalnya jadi pasiennya ini deh Dr. Doni atau Dr. Gracia, terus tiba-tiba bilang gini nih, dok, saya mau punya anak 15. Wow. Oke. Saya mau punya anak 15, saya pengen bikin kesebelasan bola plus dengan tim cadangannya. Plus ya. Orang tua saya gitu, orang tua saya punya anak 10 dan kita bahagia-bahagia aja gitu. Sekarang saya mau punya anak 15 gitu. Nah, kira-kira kalau sampai ada yang berpendapat seperti ini gitu, what do you think, dok? Sebagai dokter ahli kandungan, sehatkah, tidakkah gitu? Zaman dulu orang banyak anak banyak rezeki, bisa aja tuh punya anak sampai kayak marmut gitu ya saingannya gitu. Kalau zaman sekarang like, is it possible? Sehatkah, apakah gitu, like gimana tuh? Silakan. Harus aku. Iya, silakan dong. Bukan rahasia duluan lah. Mempersilakan senior untuk bergerak dari depan. Ya, dari depan. Junior nggak sopan. Kalau misalnya punya anak banyak sih ya, sehat dan enggaknya tuh jujur aja kalau banyak banget, efek samping setelahnya tuh akan berasa banget. Jadi buktinya cukup banyak. Mungkin kalau belum tahu, ada yang kita sering bilang dengan prolaps. Cukup banyak pasien-pasien saat ini zaman now yang datang dengan prolaps uteri, di mana dulunya punya banyak anak banget gitu. Jadi cuman datang lahir setahun satu katanya gitu. Jadi nanti akhirnya rahimnya kendor, keluar gitu. Itu efek sampingnya ke sana. Rahim kendor tuh bisa gimana tuh? Jadi kayak otot panggulnya mulai kendor karena seiring dengan usia bertambah, jumlah kadar estrogen perempuan akan menurun, jadi masuk ke tahap menopause, dimana kalau dia dulunya ada riwayat sering
kelahiran atau punya anak yang banyak. Ada riwayat sering batuk-batuk lama, riwayat sering angkat-angkat berat, pada akhirnya akan terjadi keadaan prolaps uteri itu. Dan itu nggak bisa diperbaiki hanya dengan Kegel exercise sehari 100 Wah, kali pun nggak kan. mungkin banget gitu. Nggak mungkin banget. Kalau cuma dengan Kegel exercise nggak mungkin banget. Itu senam panggul sih, Kegel exercise itu ya cuma untuk ya kayak misalnya vagina spasm, menggantung misalnya kondisi pada saat apa yang suka lagi batuk pipis dikit gitu karena usia. Bisa, itu jadi bisa. bukan karena melahirkan normal ya. Jadi jangan disesar terus ya. Itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Saya mau sesar terus di saya biar vaginanya nggak longgar, nggak ada hubungannya. Itu bisa Kegel aja, jangan kayak orang susah hari ini. Udah banyak cara gitu. Jadi untuk punya laki-laki atau perempuan didiskusikan kan, dua-duanya juga harus ngomongin gitu ya. Terus kita juga udah waktu itu dengan Dr. Doni sudah sempat bahas tentang ini. Nah, sebelum itu gitu ya, perempuan zaman sekarang nih punya kecenderungan gitu ya, bahwa mereka ada banyak yang umur 30-an gitu ya, belum mau punya anak gitu ya. Mereka masih pengen punya chance gitu ya, apalagi setelah melihat kayak Naomi Campbell melahirkan di saat usia 50. Geriatric pregnancy gitu ya. Itu kan pasti ada lah dilemanya gitu ya. Dan susahnya kan perempuan tuh punya biological clock, sementara di saat yang bersamaan perempuan tetap ingin punya pilihan gitu. Nggak mau karena aduh kalau gue belum hamil pertama di usia 30 gitu, nanti gue kenapa-napa gitu. Tapi gimana ya caranya mensikapi ini? Apakah salah satunya teknologi frozen my eggs gitu ya. Jadi dengan saya membekukan telur saya sebelum usia saya 30, sehingga usia berapapun saya hamil nanti, saya masih memiliki telur yang usianya sebelum 30, bisakah menjadi jawaban? Bisa nggak ya?